kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, perkenalkan nama saya Dina Oktavianti dan bersama saya ada teman saya Rakita Dwi Anugrah Putri. Di sini kita semua mau belajar bersama. Nah, perkenalan dulu ya. Ya. Dari sebelah sini. Namanya siapa? Sampingnya? Sama nama dia. Nah, sekali saja. Oh ya. Terus sebelum mulai pelajaran kita briefing dulu ya. Udah pada tahu? Belum. Ya, yuk. Pertama kita main dulu ya. Main dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, kita ulangi satu kali. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Hari ini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan manusia. Ada yang tahu nggak sih organ pencernaan itu apa? Tunjuk Atak, belum tahu. Nanti dapat hadiah loh. Saya nggak tahu semua, jangan saya. Apa tadi ulang lagi? Organ pencernaan itu apa sih? Bagian tubuh manusia. Nah, sebenarnya ada yang mau jawab lagi? Organ pencernaan itu adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Jadi kalau kita habis makan, itu nanti tuh makanannya kita, vitaminnya, serat-seratnya itu dicerna oleh tubuh. Nah, organ pencernaan itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir itu anus. Nah, rongga mulut itu banyak itu loh fungsinya apa aja. Kan? Ayo, kalian makan. Kan kalau kita makan, kan pertama kita melalui mulut dulu. Nah, di mulut ada apa aja coba? Nah, gigi ya. Apa aja? Tadi udah lidah, gigi. Terus satu lagi ada Tenggorokan. tenggorokan ada masuk. Apa coba? Satu lagi. Bukan, yang satunya itu adalah kelenjar lidah atau fascia. Jadi kalau nanti kita punya nasi kan, nanti kalau kita punyanya lama itu lama kelamaan nasinya jadi manis. Nah itu kelenjar lidah kita itu mengeluarkan enzim namanya enzim amilase. Kalau lidah itu kita bisa merasakan pahit, manis sama asam. Asam ya asin. Nah itu letaknya di mana aja? Kalau kita di Lidah. ya lidah, maksudnya lidah di bagian mana aja? Belakang. Itu buat apa? Kalau depan buat apa? Rasa apa? Rasa apa? Rasa manis. Ya benar. Terus kalau sampingnya asam sama Pahit. bukan? Manis. Asam sama ya sama asin. Terus yang bagian belakang itu yang pahit. Pokoknya kalau kita makan obat kan kadang pahit kan rasanya itu. Terus selanjutnya kalau kita makan itu dari mulut kan dikunyah, nanti terus masuknya ke kerongkongan. Dari kerongkongan nanti masuk ke lambung. Di lambung nanti makanan dicerna. Nah di lambung itu banyak senyawa. Nah apa aja senyawanya? Senyawa itu kayak itu loh, ini sama enzim lagi. Ya. Senyawa yang ada di lambung itu apa aja? Asam lambung. Nah, asam lambung ya. Asam lambung berfungsi untuk apa coba? Salah. Kurang coba. Apa lagi? Ah, lambung sayang. Coba ada yang masak. Berfungsi untuk membunuh.
Coba kan nyentuh. Terus ada apa lagi? Ayo, ayo toh. Ada apa lagi? Enggak lagi. Kalian sering gunakan enzim apa aja dan enzim vaksin, dan itu itu vaksin dan itu ada di lambungnya, itu fungsinya buat apa? Kayak kalau nggak tahu itu enzim vaksin itu yang berfungsi untuk mengubah protein dari ketong, sedangkan enzim renin yaitu enzim yang berfungsi mengendalikan protein susu. Setelah makanan dicerna di lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus juga ada enzim yang tadi saya sebutkan yaitu enzim aminase. Terus ada juga enzim lipase dan enzim tripsin. Kalau enzim aminase itu berfungsi memecah zat tepung menjadi gula. Yang tadi itu loh nasi kalau minyak kelamaan. Iya, makanan lembut tapi nanti lama kelamaan mulut rasanya kan manis ya karena enzim itu. Terus yang kedua itu ada enzim lipase yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak. Yang ketiga yaitu ada enzim tripsin berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Jadi usus halus nanti masuk ke dalam usus besar. Kalau misal apa ya itu protein-proteinnya udah dicerna gitu nanti masuk ke usus besar. Nah dari usus besar sisa-sisa makanan yang sudah tercerna itu nanti keluar lewat anus gitu. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya ada gangguan dan cara menjaga organ pencernaan makanan. Itu yang pertama kan ada apa ya penyakit gigi berlubang. Nah itu menunjukkan adanya kerusakan pada bagian terluar dan terdalamnya gigi berlubang. Penyebabnya itu munculnya lubang pada gigi. Antara lain itu karena adanya bakteri di mulut, mengonsumsi banyak makanan dan minuman manis. Jadi itu kalau banyak-banyak makan coklat nanti bisa itu lubang. Jadi kita itu nggak boleh banyak makan coklat, harus ada porsinya. Dan harus selalu menjaga kebersihan mulut. Yang selanjutnya itu ada sariawan. Sariawan itu merupakan gangguan sistem pencernaan yang terjadi di mulut. Itu biasanya terjadi karena panas dalam rongga atau rongga mulut dan penyebab sariawan adalah kekurangan vitamin C. Ya, tapi yang saya bilang kan, kalau kita kekurangan vitamin C itu biasanya jadi sariawan gitu. Terus ada lagi luka lambung. Itu keadaan di lambung terluka karena terkikisnya lapisan di lambung. Dan ada lagi yaitu radang atau usus buntu, yaitu gangguan pencernaan ini terjadi karena usus buntu berinteraksi oleh bakteri. Dalam kondisi ini bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat usus buntu merasa bengkak hingga berdana. Selanjutnya itu ada konstipasi atau biasanya itu disebut sembelit yang terjadi karena usus buntu terinfeksi oleh bakteri. Selanjutnya itu ada konstipasi atau sembelit. Biasanya itu terjadi salah satu gangguan pada sistem pencernaan. Penderita ini akan mengeluarkan fases yang keras. Gangguan ini terjadi karena usus besar menyerap air terlalu banyak. Sembelit disebabkan oleh kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur atau kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Nah, kalian nggak boleh loh menunda membuang air besar. Kalau ditunda nanti akan jadi. Nah itu kan tadi beberapa penyakit dari gangguan pencernaan kan. Jadi kita itu harus menjaga kesehatan organ pencernaan. Langkah-langkah untuk menjaga kesehatan alat pencernaan yaitu makan makanan yang bergizi secara bervariasi dan tidak berlebihan. Ya, jadi kita tuh makanannya itu hati-hati gitu dan nggak bosan, tapi juga harus masih hati sempurna gitu. Terus laksanakan pola makan yang teratur. Kalian nggak boleh loh makan cuma satu hari gitu. Harus satu hari itu 3 kali makan, pagi, siang, dan malam. Ya. Terus makan dengan tenang dan mengunyahnya hingga lembut. Makanan yang dikunyah hingga lembut akan meringankan perjalanan. Jadi itu kalau makan itu nggak boleh nggak boleh dulu gitu loh. Karena harus kunyahnya itu harus lembut dulu, harus dalam. Habis suap terus daun gitu nggak boleh.
Terus harus menjaga kebersihan makanan dan alat yang kita makan itu harus selalu bersih loh. Kalau mau makan itu, kalau mau pakai tangan harus cuci tangan dulu. Terus itu kita juga harus beristirahat dengan cukup. Kita itu kalau sudah tidur siang ya tidur siang gitu. Terus kalau tidur juga nggak boleh kelamaan. Dan kita juga harus memperbanyak minum air putih. Jadi tubuh kita itu memerlukan air, dan air itu sangat berguna untuk tubuh kita untuk melarutkan zat-zat makanan, dan untuk melancarkan pencernaan makanan serta untuk mengatur kestabilan tubuh kita. Jadi kan kita kadang kalau habis makan itu seret kan nggak minum, nah itu nanti kalau kita minum air itu untuk melancarkan proses pencernaan. Kita itu setiap hari itu membutuhkan berapa liter? Ada yang tahu? Dua. Kurang ya, benar itu. Setiap hari kita harus minum 2,5 liter. Bayang tuh kalau kita nggak minum air putih nanti sakit kepala, kekurangan. Ya kan air juga keluar dari tubuh kita. Kita kalau berkeringat kan itu airnya keluar gitu loh. Ada juga mineral. Nah, mineral itu bahan-bahan organik yang tak hidup. Mineral memiliki fungsi antara lain untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Kalau kita nggak ada mineralnya nanti tubuh kita nggak seimbang ya, dan bisa menyebabkan terjadinya penyakit atau gangguan fungsi tubuh. Tapi itu kelebihan mineral juga nggak baik, jadi ada porsinya gitu. Mineral yang dibutuhkan untuk tubuh itu ada zat kapur atau kalsium untuk pembentukan tulang dan gigi. Contohnya itu susu, ikan, dan telur. Selanjutnya ada zat besi yang banyak terkandung dalam daging, hati, kedelai, dan sayur-sayuran. Dan ada mineral fosfor yang terkandung dalam daging, susu, biji-bijian. Itu untuk pembentukan tulang dan sel-sel tubuh. Selanjutnya itu ada zodium yang banyak yang terkandung dalam garam. Itu untuk mencegah penyakit gondok dan menjaga fungsi tiroid tetap baik. Nah, selanjutnya itu ada vitamin. Nah, vitamin itu banyak loh, vitamin ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Apa aja sih vitamin yang terkandung dalam vitamin A? Ayo sebutkan apa aja. Kalian sering makan loh? Nasi. Bukan nasi, yang terkandung yang ada vitamin A-nya itu apa aja? Ya, apa aja deh? Bukan. Ya, apa aja? Selon, kenapa? Pepaya. Ya, pepaya benar, tapi semangka kurang apa? Kalau vitamin A itu berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan kulit. Ya, nah. Kan kalau katanya kalau banyak makan terus kan menjaga kesehatan mata kan. Nah itu vitamin A itu berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Kekurangan vitamin A itu nanti bisa terus nanti kulitnya menjadi kusam atau kering tuh. Nah selanjutnya ada vitamin B. Nah vitamin B ini berfungsi untuk membantu pembakaran sari-sari makanan di dalam sel dan memelihara jaringan saraf. Apa aja sih yang ada yang terkandung vitamin B? Tadi ya benar. Ya benar, susu. Kalian sering makan loh? Telur. Ya telur, hati ya benar. Selanjutnya juga ada vitamin C, yaitu untuk pembentukan dan pemeliharaan yang perekat pada tubuh yang mengikat sel-sel tubuh. Nah itu apa aja sih yang ada? Ya jeruk, Ya, nanas. ya, Pisang. ya. Satu lagi, ya tahu. Pepaya. Ya. Kalau kita kekurangan vitamin C itu bisa menyebabkan pembuluh kapiler rapuh sehingga menimbulkan pendarahan. Kayak ini loh, kadang kita kan kalau kurang vitamin C itu bisa sariawan gitu kan. Terus giginya mudah goyah dan kalau kita luka itu sulit sembuh kalau kita kekurangan vitamin C. Selanjutnya itu ada vitamin D. Vitamin D itu berfungsi untuk mengatur kadar zat kapur atau kalsium dan fosfor dalam darah. Dan kekurangan vitamin D bisa menyebabkan penyakit tulang. Vitamin D itu apa aja sih? Ikan. Nah selanjutnya itu ada vitamin E yang berperan dalam sistem reproduksi, mencegah kemandulan. Kalian tahu kemandulan? Semacam nggak bisa punya keturunan. Nah jadi kita harus memerlukan vitamin E, yaitu vitamin E itu ada kecambah, telur, susu, mentega, biji-bijian, dan sayuran hijau. Selanjutnya itu ada vitamin K. Vitamin K itu berperan dalam pembentukan protein dalam hati.
Protolip ini diperlukan untuk pembekuan darah. Kekurangan vitamin K juga dapat menyebabkan pendarahan dan darah semakin membusuk. Jadi kalau kita lupa itu sulit itu loh menutup. Nah, vitamin K itu ada biji-bijian, hati, dan sayuran juga. Yang terakhir yaitu ada serat. Serat makanan adalah zat gizi yang hanya terkandung dalam tumbuhan. Konsumsi makanan yang mengandung serat akan memperlancar buang air besar dan memelihara kesehatan usus. Dan itu yang mengandung banyak serat itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Sekian materi belajar kita hari ini. Kita lanjut ketemu besok lagi ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rabbillahi rabbana wa islami dinana wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni amin. Sebelum kita lanjut ke materi, kita SPC dulu ya. Yang kayak kemarin masih ingat? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Mau diulang sekali lagi ya? Yang semangat ya, semangat loh. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Adik-adik, sekarang kita akan belajar mengenal melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi ya. Cahaya dan sifatnya itu ada apa aja sih? Saya bisa jelaskan. Masih ada 2 lagi. Ya, 1 lagi. Bisa dikatakan. Ya. Saya jelaskan ya, cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh benda yang berpijar, misalnya matahari, lampu, kilat, atau kayu yang membara. Benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Cahaya mempunyai sifat-sifat tertentu, yaitu tadi cahaya merambat lurus. Gimana sih cahaya merambat lurus itu? Cahaya dari lampu senter memiliki arah rambatan berupa garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Contohnya itu ada bekas cahaya yang merambat dari proyektor dari bioskop ke layar, itu cahayanya lurus kan. Terus yang kedua itu ada cahaya dapat dipantulkan. Benda akan memantulkan cahaya tersebut ke mata. Cahaya dapat dipantulkan jika mengenai permukaan suatu benda. Ada 2 macam pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Yang pertama itu ada pemantulan teratur, yaitu pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang rata dan mengkilap seperti cahaya dipantulkan ke satu arah. Contohnya pemantulan cahaya pada cermin. Kedua, pemantulan baur atau difus, yaitu pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang kasar dan tidak rata sehingga cahaya dipantulkan ke segala arah. Contohnya pemantulan cahaya pada tebing. Pemantulan difus memiliki keuntungan karena membuat ruang menjadi lebih terang karena cahaya dipantulkan ke segala arah. Yang ketiga ada cahaya dapat menembus benda bening. Nah, pengertian dari cahaya dapat menembus benda bening adalah benda yang dapat ditembus cahaya. Benda bening misalnya plastik, kaca, air, ikan, gelas, dan lensa. Cahaya akan ditembuskan bila mengenai benda-benda bening atau dapat dikatakan bahwa cahaya menembus benda bening. Dinding bata, triplek, kayu, pelat logam, karton merupakan benda yang tidak menembus cahaya. Jika dikenai cahaya, benda-benda tersebut tidak dapat meneruskan cahaya. Di belakang benda ini akan berbentuk bayangan. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dasar kolam terlihat lebih dangkal daripada pengalaman sebenarnya. Gejala pembiasannya juga dapat dilihat daripada pensil yang dimasukkan gelas yang berisi air. Pensil tersebut tampak patah, namun sesungguhnya masih utuh. Pembiasan atau pembelokan cahaya terjadi apabila cahaya merambat melalui dua medium yang kerapatannya berbeda, contohnya udara dan air. Yang kelima ada cahaya putih dapat diuraikan. Cahaya putih terdiri atas berbagai macam warna cahaya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru,
dan dingin. Cahaya matahari yang sebenarnya merupakan perpaduan dari berbagai warna cahaya yang membentuk cahaya putih disebut spektrum. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari yang dibiaskan berganda oleh butir-butir air hujan sehingga terurai menjadi beberapa warna cahaya. Proses terjadinya peruraian cahaya matahari ini disebut diffraksi. Yang keenam yaitu ada cahaya yang dihalangi membentuk bangunan. Cahaya yang merambat akan membentuk pantulan berupa bayangan-bayangan. Bayangan yang terbentuk dapat terlihat jelas apabila sumber cahaya kuat dan tidak terlihat jika sumber cahaya lemah. Bayangan yang terbentuk dapat bersifat tegak seperti objek atau terbalik dari objek. Pengamatan bayangan dapat dipelajari dengan cermin. Yang pertama kita akan mengenal jenis-jenis cermin. Ada cermin apa aja coba? Sebut. Ya, terus satu lagi. Kalau kalian ngaca itu loh, namanya itu cermin apa? Ya. Cermin adalah benda dengan permukaan licin dan mengkilap. Yang pertama itu cermin datar. Cermin datar mempunyai permukaan yang datar dan tidak melengkung, yaitu kayak cermin rias yang biasanya kita pakai untuk kaca. Sifat-sifatnya pada cermin datar yaitu ada 4. Pertama, bayangan dan benda memiliki ukuran yang sama. Kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Yang ketiga, bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya sisi kiri benda akan menjadi sisi kanan bayangan. Yang keempat, bayangan benda bersifat maya dan tegak. Bayangan maya merupakan bayangan yang tidak nyata. Yang kedua itu tadi cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya atau bidang pantulnya melengkung keluar. Cermin cembung biasa digunakan untuk spion pada kendaraan bermotor. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah semu, tegak, dan diperkecil. Yang ketiga ada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya atau bidang pantulnya melengkung ke dalam. Cermin cekung banyak dimanfaatkan untuk reflektor pada lampu mobil dan jangkar. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung tergantung pada jarak benda dalam berdiri, yaitu 1. Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak lebih besar dan semu atau maya. Yang kedua, jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata atau sejati dan berbalik. Yang kedua ada pembiasan pada lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang mempunyai bentuk sedemikian rupa sehingga ketebalan bagian tengah lebih kecil daripada bagian ujung ujungnya. Lensa cekung sering disebut lensa negatif. Lensa cekung bersifat menyebar sinar atau lensa divergen. Ada 3 macam lensa cekung yaitu konkav atau cekung 2, bilat konkav atau cekung datar, dan konveks konkav atau cekung bentuk. Yang terakhir yaitu pembiasan pada lensa cembung. Lensa cembung memiliki bentuk yang tipis pada kedua bagian ujungnya. Lensa cembung bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Bentuk lensa cembung ada 3 macam, yaitu lensa cembung 2 atau Lycovec. Kedua ada lensa cembung datar atau convex, dan yang ketiga yaitu ada lensa cembung cekung atau konkav convex. Teknologi cahaya dimanfaatkan dalam bidang seni. Tata cahaya atau lighting bertujuan membuat pertunjukan semacam itu. Dalam pertunjukan teater, misalnya, tata cahaya akan membantu penonton untuk memahami keseluruhan isi cerita dari penokohan hingga suasana adegannya. Yang kedua ada melihat karena cahaya. Mengapa kamu dapat melihat keindahan alam? Kenapa? Ya, betul. Dengan mata kamu dapat mengetahui bentuk, warna, dan ukuran suatu benda. Mata, bentuk mata seperti bola sehingga disebut bola mata. Mata mempunyai bagian-bagian yang terletak di luar dan di dalam mata. Apa coba? Ada yang tahu nggak bagian luar mata? Luar Ya, halus, ya, alis. terus Ya, kelopak mata. Bulu mata, ya. Satu lagi. Apa ya, satu lagi? yang satu itu namanya kelenjar air mata. Bagian luar mata itu berfungsi untuk melindungi bagian dalam. Yang pertama ada alis. Alis merupakan rambut halus yang berada di atas mata. Alis berfungsi melindungi mata dari keringat. Alis membuat keringat dari dahi tidak masuk ke mata. Kita kalau habis lari keringatnya sampai sini kan, itu kadang ditahan sama alis biar tidak sampai masuk ke mata. Yang kedua itu ada pelupuk mata atau kelopak mata. Pelupuk mata melindungi bola mata dari benda-benda asing. Pelupuk menghalangi debu, asap, dan kotoran masuk ke mata. Pelupuk mata terdiri atas pelupuk mata bagian atas dan bagian bawah. Ini namanya pelupuk mata yang atas, yang di bawah. Yang ketiga itu ada bulu mata.
Bulu mata merupakan rambut yang terletak di pelupuk mata. Bulu mata berfungsi mengurangi cahaya yang masuk ke mata. Selain itu, bulu mata melindungi mata dari benda-benda asing. Yang ketiga ada yang keempat ada kelenjar air mata. Kelenjar air mata sangat penting bagi mata kita. Tanpa kelenjar ini mata tidak berfungsi secara normal. Kelenjar ini memproduksi air mata untuk membasahi kornea. Akibatnya mata tidak kekeringan atau sakit. Kelenjar air mata juga berfungsi sebagai penghasil cairan lunas. Mata harus dilumasi agar mudah digerakkan. Yang kedua ada bagian dalam mata, ada apa aja? Ya, iris. Terus apa lagi? Ada 9. Masih 3 loh. Ya, retina. Terus Lensa. ya, retina. Ya, Lensa, lensa mata. Ayo, 3 lagi. Ya, otot mata. Apa lagi? Saraf. Ya, mata ya. Satu lagi. Terus ada sklera dan juga koroida. Nah, yang pertama yaitu kornea. Kornea berfungsi untuk memfokuskan dan mengatur cahaya yang masuk. Kornea mata tidak berwarna. Kornea mata yang rusak dapat diganti dengan cara cangkok mata yang diperoleh dari donor mata. Yang kedua ada iris. Iris disebut selaput pelangi. Iris merupakan bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, atau biru. Iris berguna untuk menggerakkan pupil ketika mengatur banyak cahaya yang akan masuk ke mata. Yang ketiga ada pupil. Pupil merupakan lubang bulat simpati. Pupil berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Pupil akan mengatur jika cahaya terlalu terang dan pupil akan menentukan jika berada di tempat yang gelap. yang keempat ada lensa mata. Lensa berfungsi membentuk bayangan benda yang dilihat. Lensa mata dapat menjadi cembung atau tipis. Kemampuan lensa mata dalam keadaan cembung atau tipis disebut daya akomodasi. Yang kelima ada sklera. Sklera merupakan lapisan terluar yang kuat dan berwarna putih yang berfungsi melindungi bagian bawah mata. Pada sklera terdapat kornea. Yang keenam ada koroid. Koroid merupakan lapisan tengah yang banyak mengandung pembuluh darah. Pada bagian depan, koroid membentuk iris. Yang ketujuh ada retina. Retina merupakan bagian terdalam dari dinding bola mata, tepatnya di belakang lensa mata. Retina berfungsi sebagai layar penangkap bayangan benda yang dilihat. Yang kedelapan ada otot mata. Otot mata berfungsi untuk menambatkan bola mata pada dinding dalam rongga mata dan menggerakkan bola mata. Otot mata melekat pada tulang tengkorak, tepatnya pada rumah mata. Terdapat 3 pasang otot mata, yaitu otot penggerak arah atas dan bawah, otot penggerak ke kiri dan ke kanan, serta otot penggerak bola mata. Yang terakhir ada saraf mata. Saraf mata berfungsi meneruskan longsang cahaya yang diterima dari sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Saraf mata disebut saraf penglihat. Yang selanjutnya itu adalah pembentukan bayangan pada mata. Caranya pada mata manusia itu penglihatannya secara ini. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea mata dan cairan aqueous humor lalu dibiaskan melalui pupil. Selanjutnya, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata dan cairan vitreous humor. Selanjutnya, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh di retina, tepatnya di bagian bintik kuning. Keempat, pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel reseptor, yaitu sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak melalui saraf optik. Yang terakhir, cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga membuatmu bisa melihat benda. Jadi itu adalah serangkaian proses bagaimana sih mata itu bisa melihat benda-benda sekitar. Nah, yang terakhir ada panduan penglihatan mata. Kacamata yaitu alat optik yang terdiri atas lensa cekung atau gabungan lensa cekung dan cembung. Kacamata digunakan untuk membantu penderita cacat mata. Nah, yang pertama ada kelainan dan penyakit pada mata. Ada apa aja? Kelainan pada mata itu namanya apa aja? Miopia itu rabun jauh. Apa lagi? Ya, rabun namanya hipermetropia. Yang ketiga ada apa? Ada presbiopia atau mata tua. Yang terakhir ada astigmatisme. Nah,
Pengertian dari miopi atau rabun jauh yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jauh dengan jelas. Miopia dapat diatasi dengan kacamata berlensa cekung. Yang kedua ada hipermetropia atau rabun dekat. Ini kebalikannya dari rabun jauh, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat dengan jelas. Hipermetropia dapat diatasi dengan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Yang ketiga ada presbiopia atau mata tua, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat maupun yang jauh dengan jelas. Presbiopia dapat diatasi dengan kacamata berlensa ganda, yaitu lensa negatif dan lensa positif atau cekung dan cembung. Yang terakhir ada astigmatisme atau ketidakmampuan mata untuk membedakan garis tegak. Astigmatisme dapat diatasi dengan kacamata berlensa silinder. Nah, biar kita itu tidak mengalami kelainan-kelainan dari penyakit mata, itu kita harus merawat mata. Yang pertama, rajin mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A, di antara lain sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, membaca dan menulis tidak terlalu dekat, tetapi dengan jarak baca yang tepat atau 30 cm. Yang ketiga, tidak membaca di tempat yang terlalu redup atau terlalu terang. Yang keempat, tidak memandang matahari secara langsung. Yang kelima, menjaga kebersihan mata. Yang keenam, tidak membaca buku atau menonton televisi sambil berbaring. Yang ketujuh, hindari mata dari kotoran atau debu dengan cara memakai kacamata. Yang kedelapan, beristirahat jika mata terlalu letih. Dan yang terakhir, segera memeriksakan diri ke dokter spesialis mata bila ada keluhan. Sekian pelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan dengan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita udah belajar yang pertama belajar apa? Hari pertama Itu ada yang ingat ya? mulut. Iya, itu namanya apa itu coba? Yang pertama itu kita belajar tentang pencernaan pada manusia. Terus yang kedua Cahaya. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang bunyi dan sifatnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mulai belajar, kita ada speaking dulu ya, kayak biasanya. Masih ingat kan? 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Coba dong ulangi yang pada semangat dong. Iya dong, hari terakhir ini loh. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, yang pertama dari bunyi dan sifatnya itu ada macam-macam bunyi. Apa aja sih macam-macam bunyi? Ada bunyi apa aja? Kita tahu? Apa ada yang tahu nggak? Bunyi itu ada 3 macam. Apa aja coba? Bukan bunyi. Nanti itu ada sifat-sifat bunyi maksudnya. Bunyi itu ada 3 macam, yaitu bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, bunyi infrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 getaran per detik. Hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik misalnya jangkrik, anjing, lumba-lumba, dan kelelawar. Yang kedua ada bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang jumlah getarannya 20 sampai 20.000 getaran per detik. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh telinga manusia. Yang terakhir ada bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 getaran per detik. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh hewan tertentu, misalnya lumba-lumba, kelelawar, dan anjing. Yang kedua itu ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui apa saja? Zat, zat apa aja? Kayak cerdas. Yang pertama zat padat. Pada zaman dahulu untuk mengetahui keberadaan makhluk atau binatang di luar, orang-orang di suku pedalaman akan menempelkan telinganya ke tanah. Dengan menempelkan telinga di tanah, gerakan benda yang berjarak jauh dapat diketahui keberadaannya. Begitu pula, kamu dapat mendengar bunyi detak jarum dari satu sisi meja dengan cara menempelkan telinga pada sisi meja lain tersebut.
Yang kedua yaitu zat cair. Bunyi dapat merambat melalui zat cair. Cepat merambat bunyi cair sekitar 1.500 meter per detik. Yang ketiga yaitu ada zat gas. Bunyi dapat merambat melalui udara. Kecepatan perambatan bunyi di udara pada suhu 20 derajat Celcius atau 343 meter per detik. Yang kedua, ada bunyi dapat mengalami kemungkinan penyerapan. Bunyi pantul ada 3 macam, yaitu apa aja? Kalau misalnya itu loh, kalau kedua itu namanya bunyi pantul apa? Ini kalau di Ya, terus ya, terus satu lagi itu ada bunyi pantul, yaitu bunyi dapat dipantulkan ketika mengenai sebuah permukaan benda padat. Apabila mengenai benda yang cukup keras, bunyi akan dipantulkan. Bunyi tersebut dikenal dengan bunyi pantul. Bunyi pantul dapat terjadi ketika kamu berteriak di depan tembok. Tembok dapat menghalangi perambatan bunyi sehingga tembok tersebut dinding pemantul. Disebut dinding pemantul. Bunyi diserap ketika mengenai gabus, kain, atau karet. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam bunyi. Peredaman bunyi digunakan untuk menghindari terjadinya bau. Peredaman bunyi biasanya dipasang di gedung bioskop, studio, ataupun ruang pertemuan. Bunyi pantul ada 3 macam, yaitu gema, gaung, bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Gema ketika kamu berteriak di depan bunyi yang cukup jauh jaraknya akan terdengar bunyi pantul seperti suara aslinya. Bunyi pantul itu disebut gema. Jadi gema adalah pantulan bunyi yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Pada umumnya gema terjadi di tempat-tempat dengan permukaan keras dan dapat. Yang kedua itu ada gaung. Atau berteriak di ruangan kosong yang dikelilingi tembok, maka akan terjadi bunyi pantul. Bunyi pantul tersebut kurang jelas terdengar. Jadi gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari pantulan bercampur dengan bunyi aslinya. Yang ketiga itu ada bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Berteriak di ruangan kosong tertutup yang sempit. Ruangan tersebut harus memiliki permukaan dinding yang keras dan rapat. Bunyi pantul akan terdengar lebih keras dari bunyi aslinya. Hal ini karena jarak yang terlalu dekat antara sumber bunyi dan dinding pemantul. Selanjutnya itu ada tinggi rendahnya bunyi. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik dengan satuan hertz. Besaran frekuensi satu getaran dipengaruhi oleh periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Semakin cepat benda bergetar, frekuensinya akan semakin besar ulangi. Alat untuk mengukur tinggi rendahnya frekuensi bunyi adalah sorometer. Makin besar frekuensi, makin tinggi nadanya. Sebaliknya, makin kecil frekuensi, makin rendah nadanya. Alat yang digunakan sebagai penyelaras suara vokal dengan tangga nada disebut garpu tala. Garpu tala terbuat dari sepotong baja yang memiliki cabang sejajar dengan ukuran yang sama. Garpu tala hanya bergetar pada satu frekuensi. Nada adalah bunyi yang teratur. Contohnya bunyi yang timbul dari alat musik. Desah adalah bunyi yang tidak teratur. Contoh desah adalah suara guntur atau suara kendaraan bermotor. Ada macam-macam alat musik berdasarkan cara membunyikannya. Yaitu ada 3. Apa aja coba? Contoh enggak? Oh enggak. Alat musik berdasarkan cara membunyikannya. Alat musik biasanya. Ya. Terus? Ya. Terus satu lagi. Kalau bermain musik itu loh diapain namanya? Ya. Alat musik penting adalah alat musik yang berbunyi dan bunyi. Contohnya apa aja? Kita sering lihat jota ya, kan? Terus satu lagi ada yang namanya bass. Saat dipetik, senang akan bergetar sehingga menghasilkan suara yang indah. Yang kedua ada alat musik tiup. Alat musik tiup akan berbunyi bila kamu meniupkan udara ke dalamnya. Contohnya apa? Alat musik tiup ada yang tahu? Terus satu lagi kalau kamu tahu baru itu ya. Saat kamu meniupnya, udara di dalam alat musik akan didekat sehingga menghasilkan bunyi. Yang terakhir ada alat musik gesek. Alat musik gesek memiliki gawe seperti alat musik itu. Perbedaannya, untuk membunyikannya kamu harus menggesek gawe dengan bergesek khusus. Penggesek yang disebut tongkat. Contoh alat musik gesek adalah ada yang tahu? Makanan gesek ini loh. Yang mirip gitar tapi kecil. Iya. Dan ada itunya. Itu loh, kan mainan gesek. Bendanya itu mirip gitar tapi kecil, terus ada tongkatnya. Nah ini kan. Iya. Ya, memang itu bang. Depannya B. Namanya itu biola.
Selanjutnya itu ada intensitas bunyi. Beragam jenis bunyi dan suara dapat didengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Bunyi berasal dari sumber bunyi yang mengeluarkan suara hingga sampai di telingamu. Suara yang didengar bersifat keras dan tidak keras. Intensitas bunyi berkaitan dengan keras dan lemahnya bunyi yang berhasil didengar. Suara saat kamu ini ngobrol-ngobrol ini itu memiliki intensitas bunyi yang lemah. Suara saat mobil ambulan menyalakan sirine merupakan intensitas bunyi yang keras. Selanjutnya itu kita akan mendengar indera pendengar pada manusia. Apa coba indera pendengar pada manusia? Kalian kalau mendengarkan itu dari apa? Telinga ya. Coba. Telinga merupakan organ tubuh yang sangat penting. Sebagai indera pendengar, telinga memegang peranan yang penting dalam kehidupanmu. Dengan adanya indera pendengar, kita bisa mendengar suara burung yang indah, suara air yang mengalir, lagu yang indah, dan suara orang yang berbicara. Selanjutnya ada bagian telinga. Bagian telinga itu dibagi menjadi tiga, yaitu bagian telinga luar, tengah, dan bawah. Nah, telinga luar itu ada apa aja? Ada yang tahu? Daun telinga. Ya, daun telinga. Terus apa lagi? Apa saja? Ya, lubang telinga. Terus apa lagi? Liang telinga. Oh, liang telinga. Nah, yang bagian tengah itu ada apa? Lubang telinga kan tadi udah di telinga luar. Itu ada gedang telinga, 3 tulang pendengaran, terus ada saluran eustasius. Yang terakhir ada telinga dalam, yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Yang kedua tingkat oval atau jorong. Yang ketiga yang terakhir itu rumah siput atau cochlea. Nah, telinga luar itu bagian-bagian telinga luar ada daun telinga, lubang telinga, liang telinga. Daun telinga itu mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Selanjutnya itu lubang telinga, tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Dan terakhir liang telinga itu meneruskan rasa bunyi ke liang telinga. Nah, selanjutnya ke bagian telinga tengah. Bagian telinga tengah itu ada genang telinga, 3 tulang pendengaran, yaitu ada martil, landasan, dan sanggurdi. Yang ketiga itu ada saluran eustasius. Genang telinga itu berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi, itu berfungsi untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang terakhir itu ada saluran eustasius, yang berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Yang terakhir itu ada telinga bagian dalam, yaitu ada 3. Yang pertama, telinga saluran setengah lingkaran, berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, itu ada tingkap oval atau jorong, yang berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Yang terakhir itu ada rumah siput atau cochlea, yang berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Selanjutnya, itu ada gangguan dan penyakit pada telinga. Yang pertama itu tuli. Tuli berarti tidak dapat mendengar. Tuli dapat dialami sejak lahir atau setelah dewasa. Terdapat 2 macam tuli, yaitu tuli konduksi atau tuli syaraf. Yang pertama tadi itu ada tuli konduksi, yaitu penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada penghantar suara. Bagian yang mengalami tuli adalah telinga luar dan telinga tengah. Penyebab dari terjadinya tuli konduksi sebagai berikut. Yang pertama, penebalan atau pecahnya gendang telinga. Yang kedua, penyumbatan saluran tengah telinga oleh minyak serumen atau benda. Yang ketiga, pengapuran pada tulang-tulang pendengaran. Yang kedua, itu tadi ada tuli syaraf. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan lintasan syaraf. Tuli syaraf biasanya tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat ditolong dengan alat bantu dengar. Yang kedua, itu ada infeksi telinga. Infeksi telinga biasanya terjadi karena bisul atau luka di dalam telinga. Telinga dapat terluka karena saat membersihkan menggunakan benda keras. Yang ketiga, itu ada congek. Congek merupakan cairan berbau busuk dari dalam telinga. Penyakit ini dapat terjadi karena radang pada telinga bagian dalam. Dan yang terakhir itu ada kolesteatoma. Kolesteatoma disebabkan pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Pertumbuhan jaringan kulit ini dapat mengakibatkan jaringan dari tulang di sekitar telinga tengah mengalami kerusakan sehingga fungsi telinga terganggu. Kolesteatoma dapat menimbulkan berbagai gejala seperti nyeri, telinga berbau busuk, dan keluar cairan dari telinga. Yang terakhir itu ada cara merawat telinga. Tindakan perawatan dan pemeliharaan telinga penting dilakukan agar telinga terhindar dari penyakit atau gangguan. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan agar telinga kita tetap sehat. Yang pertama, bersihkan telinga secara teratur agar telinga tidak tersumbat. Pada saat membersihkan, lakukan dengan hati-hati agar tidak merobek gendang telinga. Yang kedua, usahakan telinga selalu kering. Yang ketiga, hindarilah mendengar bunyi yang terlalu keras seperti bunyi petir atau suara mesin yang bising. Tutuplah telinga apabila
apabila mendengar bunyi yang keras. Yang keempat ada keringkan telinga dengan kain yang halus setelah tadi agak berenang. Yang kelima bersihkan bagian luar telinga secara teratur. Yang terakhir yaitu apabila dirasa ada hambatan di telinga segeralah periksa ke dokter terdekat. Oke, sekian pertemuan kita dari hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi tentang bunyi dan bagian-bagian telinga? Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita akhiri dengan membaca doa. Doa mulai. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Sweet as I am, little hum, matching your shape.